Oke, halo semuanya. Jadi kita kali ini bakal coba untuk nyobain Quarkus, yaitu soal database ya, atau soal entity. Jadi kita bakal pakai yang namanya active record pattern ya, selain daripada repository pattern. Jadi di sini saya coba buka dulu. Ada yang namanya code.quarkus.io. Jadi di sini kita bakal install dari sini ya. Ada package yang pertama, ada di sini ada reaktifnya, terus ada reactive Jackson. Ini untuk kita bisa pakai Jackson ya, serialization Jackson, supaya nanti kalau kita kasih respon akan dikonvert ke JSON. Terus untuk ORM-nya kita pakai yang namanya Panache ini. Habis itu jadi biasanya kita pakai driver terserah ya, ada yang pakai Postgre, pakai MariaDB, MySQL atau H2, nggak apa-apa. Saya pakai Postgre ya. Oke, jadi ada reactive Jackson, ada ORM, Panache, dan juga ada Postgre-nya. Cukup ini aja kayaknya, 4 ya. Terus tinggal generate your application, habis itu download chipnya. Tapi nggak ada internet. aduh. Oke, kita coba enter aja, terus dia download. Oke, 3 2 1 download. Oke, sip. Nah, karena gua ribet ya untuk download ulang, mending gua langsung aja duluan supaya dependensinya nggak ngeload lama ya. Ini sama ya tadi, ada reactive precision, ada Panache, ada Postgre, ada juga reactive Jackson. Nah, selebihnya ini adalah JUnit ya untuk unit testing, tapi kita nggak pakai. Terus ini adalah example resource-nya yang di generate juga otomatis. Jadi kita bakal coba belajar menggunakan entity. Yang pertama kita harus setup adalah di application dan properties di sini. Ini saya udah setup. Jadi ini ada yang namanya Quarkus data source.jdbc URL. Terus di sini ada JDBC, ini Postgre kalau pakai MariaDB, MySQL gitu. Lalu ini adalah hostnya, pakai localhost. Terus di sini adalah portnya yang dipakai. Kalau pakai MySQL biasanya 53306 ya. Lalu di sini adalah database-nya. Ini belum saya buat dulu database-nya. Di sini saya coba buat database-nya dulu ya. Ini ada database, lalu kita coba simpan aja database-nya di sini. Oke, sip, mantap. Oke, kita tunggu aja sampai dia selesai nge-create database-nya ya. Oke, kita coba lihat di sini. Ada yang namanya tadi apa? K ya, ada K ya. Oh ini. Udah kebuka ya berarti. Sip. Lalu di sini ada yang namanya dbkind, ini pakai Postgre saya, username-nya Postgre juga, password-nya Postgre. Lalu di sini ada yang namanya Quarkus Hibernate ORM Database Generation. Artinya ketika ini dibuat, ketika aplikasi running dia akan ngapain? Entity-nya update atau non mungkin, atau juga misalnya create atau apa ya. Ini saya update supaya nanti dia akan nge-create skemanya, lalu dia akan ngebuatin tabelnya untuk entity tersebut ya. Oke, contoh saya mau bikin satu entity. Di sini saya bikin satu package baru, namanya adalah entity. Misal saya mau buat satu entity yang namanya adalah developer ya. Gini ya, developer. Lalu di sini saya mau buat misalnya private string gitu. Terus bentar, ini kayaknya kekecilan ya. Saya coba gedein dulu ya. Saya gedein dulu. Saya coba kesini. Bentar, ini mana ya? Editor, lalu coba general di dalam sini. Font ya harusnya. Kita ganti ke 25. Apply. Segini harusnya ya. Oke. Terus ininya sampingnya kita cari di dalam yang namanya advanced setting.
So tahu anjir. Font appearance kayaknya di sini nih. Nah, bener nggak? Bener nggak? Oke, di sini ada, kita ganti ke 36. Bener nggak? Nggak tahu lah. Jadi di sini string kita misalnya pakai name aja, lalu private lagi string namanya adalah skill ya misalnya. Nih, atau aja skillnya. Terus di sini kita tinggal kasih tahu aja tagnya namanya entity dari JavaX persistent. Jangan lupa kita akan mengextend yang namanya Panache entity. Nah ini. Terus ID, kalau teman-teman buka di sini, ID-nya ini udah ada di sini. Jadi nggak perlu lagi ya ditambahin ID. Nah ini. Dia kalau misalnya teman-teman mau generate ID sendiri ya udah implementasinya ke sini, Panache entity base gitu. Jadi nggak perlu kita ke Panache entity, langsung aja ke Panache entity base gitu. Oke ya. Jadi di sini nggak perlu kita tambahin ID. Terus kita buatin tinggal getter setternya aja. Nah ini. Sip, mantap ya. Ada developer namanya skill, lalu bawahnya name, bawahnya skill. Oke, sip, mantap. Oke, lalu ngapain? Ya udah, tinggal running aja ya. Coba saya running nih. Lah ini udah di running berarti. Saya coba rerun. Di sini coba saya rerun untuk ngecek kira-kira ada yang salah nggak konfigurasinya gitu. Nih di application properties ya, saya coba show lagi di sini. Oh iya, di sini juga saya ini ya nambahin quarkus.hibernate.orm.log supaya ini log query-nya terlihat di dalam konsol kita. Supaya kita bisa ngecek nih kira-kira apa sih query yang diexecute oleh si ORM tersebut gitu kan. Kita nggak nulis query nih, kita cuma nulis secara Java-nya aja. Nanti si ORM-nya yang akan nge-execute gitu. Jadi ORM itu kayak gitu kerjanya. Kita yang integrasi dengan database, kita dengan entity, nanti entity yang akan bikin query untuk update, edit, delete sama ya, update edit ya. Intinya buat edit, insert gitu, atau mungkin query searching aja. Nah itu akan dibuat langsung oleh si ORM-nya. Kita nggak perlu mikirin query-queryan lagi. Ntar ini udah running belum ya? Sorry. Nah ini udah running. Kalau teman-teman lihat di sini dia nge-create table ya, developer ID, lalu name-nya, sequence juga dibikinin sama dia. Oke, berarti di jalan nih harusnya ya, listen ke port 8080. Sip, mantap. Sekarang kita coba bikin satu controller atau resource. Di sini kita nyebutnya resource, misalnya developer resource gitu, resource. Oke, sip. Tinggal kita coba kasih path aja ya. Nah, namanya adalah developer. Lalu ya udah gini aja ya. Terus yang pertama kita coba pengen bikin list of developernya gitu. Oke. Tinggal kita coba pakai get gitu. Lalu di sini consumernya produsernya adalah media type ini, lalu application JSON. Coba kita tinggal bikin aja, boleh langsung aja gini, atau kita kalau pengen nentuin juga respon code-nya, kita pakai ini respon kayak gini. Lalu misalnya adalah developers gitu, gini. Tinggal kita return aja, gitu. Tadi apa? Developer. Coba kita bikinin dulu ya, bikin satu list dulu, namanya adalah developer gitu. Terus di sini kita bikin lagi developer gitu. Terus developer titik. Nah disinilah beberapa magic itu kita buat. Jadi ketika kita nge-extend yang namanya entity base, ini udah bikin dia beberapa default ya, ada flash, ada search gitu ya. Contoh di sini kita mau nyari nih kira-kira
list developer semuanya kita membalikin gitu. Jadi caranya adalah tinggal kita titik pakai yang namanya fin all gitu, udah, terus tinggal titik list, selesai. Tinggal coba kita pakai respon titik oke, lalu developer, tinggal build, selesai. Nah, karena kita pakai Quarkus, jadi nggak perlu yang namanya reload ya. Tinggal kita langsung aja call endpointnya di sini. Saya coba tambahin di sini http localhost 8080 developer. Apa pakai S ya? Oke, enggak ya. Ya coba send. Ini masih loading ya. Nah, dapat ya. Jadi dia ini di sini apa yang terjadi adalah datanya masih kosong ya teman-teman. Coba kita isi dulu nih di sini di Quarkus kita, coba kita isi Postgre default ya. Kita coba isi satu data dulu ya, biar mastiin bahwa getnya itu berhasil nih, nggak main-main gitu. Oke, kita tunggu dulu, agak loading lambat ya. Table, coba saya pergi ke developer. Nah ini langsung di generate ya ketika kita jalanin Quarkusnya. Karena nih ORM-nya langsung ngecek nih kira-kira di table tersebut ada nggak fieldnya. Kalau nggak ada ya udah create sekalian dengan table-tablenya gitu. Namanya misalnya Senandika, skillnya adalah mobile ya, apps gitu. Tinggal coba saya upload aja ID-nya ya. ID-nya ini dapat dari sequence harusnya. Nah ini. Jadi nggak harusnya gini ya bikinnya. Cuman saya coba satu dulu aja, nggak apa-apa. Nah ini saya coba Postman, saya coba send lagi. Nah dapat ya, name skill. Nah dapat ya langsung ya. Jadi bukan cuman ini juga. Jadi ini kan agak-agak panjang ya. Kita juga bisa pakai yang namanya list developer titik list all. Nah kayak gini ya, cukup kayak gini aja. Jadi nggak perlu langsung pakai fin all, langsung aja list all. Sekarang kalau kita coba di Postman, hasilnya sama sebetulnya. Kita lihat lagi ya. Nah sama ya, hasilnya sama. Nah kalau teman-teman lihat di sini, kita bisa melihat ini query yang di-execute apa, select from ini ya, from developer kayak gini. Atau teman-teman juga bisa ngelakuin yang namanya sorting ya di sini. Jadi kalau yang pakai atas di sini kita bisa tambahin, atau di bawah juga bisa sih ini. Tambahin yang namanya sort titik, misalnya ascending ya, ascending name. Jadi nanti dia akan melakukan sorting secara ascending berdasarkan namanya. Jadi coba saya hapus dulu lognya. Saya coba execute lagi di Postman. Nah di sini dia akan ada tambahan satu query yaitu order by-nya. Nah di sini order by developer titik name, bisa ya kayak gitu. Atau di sini juga sama sih, bisa juga di sini. Tinggal pakai sort titik ascending. Nah name gitu, sama aja ya. Oke sip. Sekarang kita bisa nampilin list of developer-nya. Sekarang selanjutnya adalah kita coba gimana caranya untuk nge-create developernya ya. Kita coba bikin satu metode lagi, namanya aja post. Terus prosedurnya adalah media type application JSON. Consume-nya dia akan nge-consume apa? Nge-consume media type application JSON juga gitu. Nah, application JSON. Nah, gini. Terus kita coba bikin satu endpoint yang balikin respon juga sama. Terus misalnya create developer gitu. Udah. Habis itu kita bikin, biasanya kalau secara developer kita jarang gitu bikin pakai langsung entity-nya. Kita biasanya pakai gini, DTO, kita bikin dulu DTO-nya. Biasanya kita coba bikin dulu DTO-nya ya. Ini agak lambat juga. Bikin satu Java, terus DTO-nya misalnya developer
dto.developer data gitu ya. Nah, di sini cuman ada yang namanya private string name, private string skill ya, gini. Kenapa? Ini kan contohnya nggak terlalu ini ya, merepresentasikan. Biasanya ada field-field yang nggak boleh kita ekspor keluar ya. Ini kan entity ya, hubungannya ke database ya. Kadang ada field-field yang nggak boleh ya diisi oleh customer, harus diisi oleh ininya, backendnya ya. Di sini kita pakai yang namanya developer data gitu. Nah ini, terus kita namain developer data. Habis itu ngapain? Biasanya kita coba convert dulu tuh dari developer data ke developer gitu. Nih, new developer. Tinggal developer titik set name, lalu developer data titik get name gitu. Lalu di bawahnya ada developer data set skill, salah ya, developer, lalu tinggal get skill juga. Habis itu ngapain? Tinggal kita bilang ke si entity-nya atau ORM-nya, developernya pengen kita taruh di persisten gitu. Habis itu udah tinggal kita return, responnya adalah oke aja gitu. Oke ya, coba kita lihat di Postman. Kita coba copy aja ya di sini. Kita copy, kita taruh di sini, lalu metodenya kita ganti ke post. Ininya kita pakein nih Jackson ya. First name, kok first name salah ya. Namanya adalah siapa nih kira-kira? Nandika Selesa. Lalu skillnya apa? Skillnya adalah Java Android gitu. Tinggal coba saya send aja. Oke, lihat ya di sini. Ini dia akan error. Nah, kenapa dia error? Karena di sini dia akan melakukan perubahan di dalam database gitu. Dia akan melakukan intinya manipulasi ya. Kita nggak bisa manipulasi di sini. Kita harus kasih tahu dia bahwa ini adalah transaksional. Kayak gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang namanya JavaX transaksional. Nah, jadi di sini kalau kita coba send lagi di Postman. Nah, sekarang bisa, tapi ada beda errornya. Apa errornya yang sekarang? Kalau kita lihat di sini, coba ya lihat di sini di dalam ininya kita buka. Apa kira-kira errornya? Errornya adalah duplication key. Kenapa kira-kira kena duplication key? Karena di sini tadi kita udah nge-hardcode ID 1. Sedangkan di Hibernate-nya masih 1, jadi dia akan masukin 1 di sini. Makanya kita hapus dulu aja. Gak apa-apa, biarkan Hibernate sequence ini yang nge-insert ya. Gitu. Supaya kita nggak campur tangan. Sekarang kita coba send. Nah, ke create ya. Sekarang kita coba nih, lihat lagi developernya ya. Nambah harusnya. Nah, Nandika saya buat lagi di sini. Misalnya namanya adalah Indra ya, Indra Frimawan. Ini nama stand komedian ya. Coba saya send lagi. Dia dapat sekarang. Kita coba send lagi di sini. Dia dapatnya 2 sekarang. Nah, dapat 2 ya sekarang. Ada nama, ada juga namanya Indra Firmawan dan juga ada namanya Nandika Selesa. Oke. Jadi gitu ya. Nah, teman-teman kalau kita lihat di sini di dalam yang namanya Google Chrome. Nah, di sini ada tuh, teman-teman. Di awal-awal itu biasanya kita ketika create itu namanya adalah transient state di sini. Ketika kita klik persist di sini, ini adanya cuma persist ya di sini. Dia akan masuk ke dalam session yang namanya persistence. Nah, ini. Baru dia akan masuk, setelah itu kita masuk ke detected ketika sesinya di close. Jadi kalau teman-teman pakai transaksional biasanya ini mulai begin transaction ya, lalu di sini adalah commitnya. Kalau gagal ya kita rollback ya. Ini ketika evict atau sessionnya di close. Ini ya, oke. Jadi itu ya bedanya ketika kita ngelakuin persistent atau persistent and flush. Nah, agak beda ya. Bedanya di tadi. Ini akan masuk ke dalam persistent area aja, nggak masuk ke sini.
masuk sininya ketika sessionnya di close. Oke, sip, mantap. Nah, sekarang kita udah bisa tuh ngambil semuanya, terus kita juga udah bisa nge-insert ya. Sekarang kita mau nih ngelakuin perubahan apa? Perubahan data ya. Misalnya kita udah nge-create nih satu developer ya, cuman namanya beda, harusnya kita pengen ganti nih namanya. Senandika Salesa mau kita ganti gitu, misalnya jadi Senandika Indra gitu. Terus di sini kita tinggal bikin aja satu lagi metode push gitu, put gitu misalnya. Oh bang, emang nih cuman ini doang ya, cuman ada di sini pathnya? Enggak, di sini juga bisa ya. Misalnya pakai path apa gitu ya. Nanti di sini saya coba tambahin put, lalu ada path lagi. Saya pengen di sini tuh ada satu path parameter namanya ID, supaya kita jelas tuh yang diubah apa gitu, yang diubah ID yang mana. Lalu di sini ada juga yang namanya consumer juga, supaya jelas ya kira-kira perubahannya akan jadi kayak gimana. Lalu prosedurnya juga ada. Ini untuk apa? Ini untuk ngasih tahu ternyata aplikasi kita nge-consume JSON, lalu aplikasi kita nge-produce JSON gitu ya. Supaya ada orang yang ngirim metadata itu akan kita tolak kalau metadanya bukan JSON. Lalu saya coba kasih respon. Saya coba update ya, update developernya dengan developer data. Oke. Nah, di sini kita harus cek dulu kira-kira di sini nih. Oh ya bentar ya, di sini tuh harusnya buat dulu di sini path param ya. Nah, ID misalnya. Lalu ID-nya itu apa? Long ya. ID gitu. Pertama kita cek dulu kira-kira coba ya. Kita pakai opsional boleh atau enggak opsional juga enggak apa-apa. Di sini misalnya developer ya. Kita cek namanya developer opsional. Kita cek dulu kira-kira developernya ini kita cari berdasarkan ID by opsional. Nah, ini. Kira-kira ID-nya ada enggak sih di sini gitu. ID-nya ada enggak? Nah, cara ceknya gimana? Cara ceknya developer opsional ini is present enggak? Kira-kira ada enggak? Nah, kalau ada baru kita update. Nah, caranya gini, developer opsional tinggal kita get aja gitu. Lalu developernya tinggal kita set ya, set name gitu ya, dengan developer data get name. Lalu developernya kita set juga skillnya ya, developer get skill. Habis itu udah tinggal kita persis gitu. Oke. Tinggal kalau misalnya sukses tinggal kita kasih tahu aja responnya gitu. Responnya misalnya sukses ya. Apa sukses? Oke aja ya. Oke. Ini. Oke, build. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada ya udah responnya kita kasih aja not found ya gitu. Tapi nggak ada nih not found ya. Not found itu apa ya? Di sini statusnya kita ubah aja ya pakai ini ya. Status titik not found ya. Nah ini build kayak gini aja. Jadi nanti kalau ternyata developernya nggak ada ya udah kita coba kasih not found aja gitu ya. Sekarang kita coba pergi ke sini, kita coba copy dari sini, kita taruh di sini ya. ID apa yang mau kita ubah? ID-nya nomor 2 ya misalnya. Berarti tinggal kita slash 2. Metodenya kita ganti ke put, lalu bodinya kita pakai body yang di sini ya. Misalnya namanya masih ini ya, masih Senandika Salesa gitu. Namanya masih Senandika Salesa, tapi skillnya udah berubah. Skillnya sekarang dia adalah DevOps ya. Misalnya gitu. Coba saya send sekarang. Nah, di sini dia akan melakukan update. Oh, ternyata ID-nya nggak ada 1404 not found ya. Nah, sekarang kita lihat. Oh, Senandika Salesa itu ID-nya 2. Jadi tinggal kita ubah aja ID-nya ke 2 gitu. Kita coba send. Nah, di sini statusnya oke. Berarti kalau kita coba get set gitu. Nah, sekarang Senandika Salesa kok masih Java Android? Kenapa tuh kira-kira, Bang? Oke, kita coba lihat ya di sini apa problemnya. Nah, seperti yang tadi kita mention, kalau kita ngelakuin perubahan data, jangan lupa kita kasih tahu bahwa ini adalah transaksional loh gitu.
ini harus disimpan loh gitu. Ini execute loh gitu. Oke ya. Jadi sekarang kalau kita coba execute di sini, salah ya, harusnya yang di execute yang ini nih. Nah ini, ya coba execute. Saya coba sekarang lihat di sini. Nah berubah ya sekarang. Senandika selesai itu sekarang skillnya udah DevOps dia. Udah bosan dia jadi Java Android. Nah gitu. Sip. Nah sekarang udah bisa tuh update. Teman-teman kalau kita lihat di sini lognya, dia ngelakuin 2 query ya di sini. Query apa aja kira-kira? Query yang pertama adalah query select ya. Dia nyari dulu nih. Nih ya di sini developer ID-nya apa? Lalu abis itu kita update-nya, nama, skill, ID-nya kita coba cari sebagai query searching-nya. Oke. Sekarang udah ada nih, update-nya udah ada, developer grade-nya juga udah ada. Sekarang kita pengen coba bikin satu metode lagi yang terakhir apa? Delete ya. Sama aja, path parameternya juga sama. Path parameternya sama, ID aja. Terus di sini kita nge-produce sebuah media data, media type ya. Nah, application JSON juga. Terus kita public responnya, kita misalnya delete developer gitu. Lalu path param ID, lalu long ID. Nah di sini di delete sini ada beberapa cara nih teman-teman, bisa kita pakai cara yang tadi ya di sini. Nah ini kita copy aja nggak apa-apa. Ini kita copy, kita taruh di sini misalnya. Kalau dia nggak ada, coba kita balikin aja langsung not found gitu misalnya. Oke. Nah kalau ada gimana? Kalau ada tinggal kita hajar aja di sini. Titik get titik delete. Nah gitu ya. Jadi di sini bisa dipersingkat sebetulnya yang namanya ini. Tapi nggak apa-apa, kita giniin aja dulu supaya jelas ya ini ngapain. Nanti karena kalau kita ketimpa ini akan jadi lambda ya. Nah ini agak-agak susah dipahami untuk developer pemula ya. Oke, kita coba lagi di sini Postman-nya. Kita coba bikin di sini yang di sini ya. Kok di sini yang di sini? Taruh di sini, terus kita jadi delete. Nah, coba ya kita send. Apakah kehapus? Nah, ternyata sama ya masalahnya. Yaitu apa? Yaitu kita lupa untuk naruh transaksional. Ini harus diingat-ingat terus ya teman-teman ya, jangan sampai ketinggalan tuh. Nah, sekarang kita coba send lagi. Nah bisa ya. Bentar, gagal nih. Gagal karena nggak ada ID-nya ya. Coba kita hapus lagi ID nomor 3. Nah ini oke. Coba. Ini agak nge-lag ternyata ya laptopnya. Ternyata kalau kita lihat di IntelliJ-nya ini belum kita respon ya. Oke gitu misalnya build sukses. Tinggal kita coba lagi di sini. Create dulu di sini. Nah kalau kita lihat di sini ID-nya adalah ID yang 4 ya. Nah tinggal delete aja 4 di sini. Oke, mantap. Sukses ya. Berarti itu udah ya, di delete, lalu ada juga putnya update, lalu juga ada create-nya dan get-nya. Itu aja untuk kita bikin CRUD sederhana ya, menggunakan Quarkus pada entity. Itu aja, terima kasih.